Ibu Saudara, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang terkasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan sebab kami tahu Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau merayakan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
Sebab begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau rela turun ke dunia ini Tuhan Yesus, jadi korban atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami semua mengucap syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Ya Rarabaya ku sembah Kau. Ya Rarabaya Shandarabo. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya Rarabaya Shandarabo. Haleluya. Haleluya. Ya Rarabaya Shandarabaya Rarabaya Se. Oh Rarabaya She. Rarabaya Se. Oh Rarabaya Shandarabaya Se. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Untuk nafas yang baru, kesehatan, keluarga, pelayanan, pekerjaan yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Hari ini kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus atas setiap kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kami percaya bila Roh Kudus bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi atas setiap hidup kami Tuhan. Atas setiap jemaat-jemaat-Mu, atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau angkat setiap beban kami Tuhan. Yang terikat Engkau lepaskan ya Tuhan. Yang memiliki masalah Engkau bukakan jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Apapun yang hamba sampaikan ya Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, jatuh di tanah yang subur dan menjadi rema untuk setiap kami. Hidupkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah-rumah ataupun dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, bagaimana bahwa kasih Tuhan itu luar biasa atas setiap kita, atas setiap umat-umat Tuhan yang mengasihinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu jaminan, ada satu garansi bahwa kalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, ada garansi, ada jaminan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan tentunya ada kematian, ada kebangkitan, dan ada hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apabila kita mengingat karya Tuhan Yesus yang luar biasa, karya Allah Bapa yang luar biasa 2000 tahun yang lalu, di mana ada karya besar yang terjadi atas dunia ini, di mana
Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Kita ingat juga bagaimana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati untuk saudara dan saya. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Dia mengalahkan dosa, sakit, penyakit, beban. Itu semua karena anugerahnya, karena kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan atas setiap kita. Hari ini saya rindu untuk membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan membacakannya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan upah dosa itu adalah maut. Maut gak hanya berbicara mengenai kematian, maut bisa berbicara mengenai penghakiman dari Allah, masuk kehidupan neraka selama-lamanya. Tentunya kita tidak akan mau masuk dalam neraka. Tetapi dengar baik-baik, ada kabar beritanya bahwa Tuhan Yesus datang untuk setiap kita untuk mengalahkan maut itu. Itulah upah dosa. Tetapi puji Tuhan, saudara, Tuhan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Itulah sebabnya di dalam masa perjanjian lama, Tuhan mengirimkan nabi-nabinya untuk mengingatkan umatnya. Ada tujuan ke tempat, suatu tempat A atau B, ini tujuannya dan ini tujuannya. Dan nabi-nabi itu banyak tentunya disengsarakan oleh umat Tuhan sendiri. Banyak ditolak, banyak dianiaya, dan bahkan banyak pula yang meninggal. Apabila kita lihat bahwa Tuhan tidak mau umatnya binasa, akhirnya tidak ada jalan lain kecuali Tuhan Yesus, Tuhan kirim untuk datang ke muka bumi ini. Kita tahu bahwa jalan-jalannya terbuka untuk setiap kita. Nabi-nabi itu ditolak dan akhirnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, saudara dan saya. Allah sendiri yang datang sebagai manusia dan Dia adalah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia telah datang sebagai juru selamat dunia. Dia datang untuk mati di atas kayu salib. Matinya adalah untuk menanggung setiap dosa kita, untuk menanggung setiap upah dosa yang kita lakukan di dunia ini. Supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus telah mati di atas kayu salib dalam rangka menebus setiap dosa kita, dalam rangka menebus setiap dosa saudara dan saya, yang mestinya kita yang harus memikul. Tetapi dengan kerelaannya, kematian Kristus menebus dosa-dosa saudara dan saya. Rasul Paulus menuliskan di dalam Alkitab seperti yang tadi kita baca, oleh Injil kita semua umat Tuhan yang percaya dan mau melakukan kehendaknya akan diselamatkan. Injil yaitu berita sukacita, Injil yaitu berita keselamatan, Injil yaitu berita damai sejahtera, Injil juga berita mengenai pengampunan dosa, berita mengenai kehidupan kekal, dan itu adalah ada di dalam Injil. Dan kita harus menerima Injil itu di dalam Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kuncinya adalah percaya dan melakukan dengan segenap hati, dan percaya dan melakukannya dengan seksama. Di sini dikatakan juga ada syarat yang dikatakan, asal kamu teguh dan berpegang kepadanya. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu menjadi umatnya, maka kita harus berpegang dan harus teguh kepada Injil itu, dan kita harus mengikuti perintahnya sesuai yang dikatakan di dalam Injil dengan sungguh hati, dengan segenap hati.
Di dalam Injil terdapat 2 hukum yang utama, yaitu kita tahu semua hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kita tahu semua hukum yang kedua adalah kasihilah samamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kalau kita sudah melakukan 2 hukum tadi, berarti kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita sudah melakukan perintah yang Tuhan nyatakan di dalam Injil itu. Percaya dan mau melakukan dengan segenap hati sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Itu sebabnya ketika Kristus mati, lalu dia dikubur. Dan apa yang terjadi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Ini membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut sudah dipatahkan ya. Dan itu semua karena kuasa kebangkitan Yesus. Saudara yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk terus mencari wajah Tuhan, setia sampai akhir dan beriman sampai akhir. Hari-hari ini kita mau terus mendekat sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Fokus artinya kita harus pikiran kita, hati kita tertuju kepada Tuhan dan terkoneksi sama Tuhan. Ini adalah yang bisa saya sampaikan di hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan untuk setiap kita. Dan satu hal yang perlu kita catat adalah bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus itu sendiri. Alkitab mencatat demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ini artinya kita bisa ke surga tentunya harus melalui Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini terus kita bersandar sama Tuhan Yesus. Fokuskan sama Tuhan bahwa kasih karunia yang Tuhan kasih untuk setiap kita itu adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini hanya sekali. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Kirarabotakaya syakarala barara. Haleluya. Hiralamu ya syandararamu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau berikan atas setiap kami Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini di rumah-rumah mengalami jalan sesak, mengalami kesulitan. Angkat tanganmu, taruh tangan kananmu di dada, katakan dan berseru kepada Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Kirarabutakaya syekiralabararabaralabarabo. Tuhan, Kau lihat ya Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan mungkin telah kehilangan keselamatan ya Tuhan. Tapi kami percaya hari ini ya Roh Kudus, Engkau turun tangan atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, membangkitkan. Kami percaya dan sangat percaya ya Roh Kudus, Engkau bekerja atas setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Mari ya Tuhan, jamah lawat anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga, kehidupan rumah tangga ya Tuhan, pekerjaan, usaha, bisnis yang dirintis ya Tuhan. Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung. Yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, Kau buatkan ya Tuhan tempat ya Tuhan, pekerjaan yang baik yang sesuai dengan kemampuannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang studi hari ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, berikan hikmat kepandaian ya Tuhan. Jauhkan anak-anak kami dari lingkungan-lingkungan yang tidak benar ya Tuhan. Pergaulan-pergaulan buruk ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sampai saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik atas bangsa kami ya Tuhan.
Engkau ubahkan pandemi menjadi endemi ya Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh lepas dari pandemi ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang berseru kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa bangsa kami ada dalam perkenanan Tuhan. Bangsa kami ada dalam kontrolnya Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga untuk pemerintahan atas bangsa kami, berkati ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Engkau baik untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya. Amin. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal, melainkan dapat hidup